Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Santi, guru SMP Negeri 3, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saya berkesempatan untuk mengikuti apresiasi GPK 2025 dengan judul Penguatan Literasi dan Numerasi dalam Kegiatan Pasar Sehari. Praktik baik yang saya lakukan ini merupakan kolaborasi penguatan literasi dan numerasi. Kegiatan mengajar lintas mata pelajaran yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kegiatan ini memahami matematika dalam kehidupan nyata. Saya percaya pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. SMP Negeri 3 Lubuk Linggau merupakan sekolah di bawah kaki Bukit Sulam, dekat dengan pasar satelit. Sebagian besar murid SMP Negeri 3 Lubuk Linggau adalah anak-anak yang dari ekonomi menengah ke bawah. Hasil wawancara murid-murid kelas 7 bahwa murid yang pekerjaan orang tuanya penjual sayur, ojek, buruh bangunan, serta petani, murid tersebut membantu orang tuanya untuk berjualan di pasar pagi, sehingga di kelas saat belajar murid kurang fokus belajar. Praktik baik yang saya lakukan bersama rekan guru lintas mata pelajaran, kegiatan ini untuk membangkitkan semangat guru berkolaborasi dan murid untuk belajar matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris secara nyata. Temuan di lapangan saat belajar matematika, murid hanya membayangkan bersifat abstrak. Pembelajaran kurang interaktif, kurang menarik, dan kurang percaya diri. Mengungkapkan pendapat di depan kelas. Dari temuan tersebut, saya merancang penguatan literasi dan numerasi secara kolaborasi dalam kegiatan persari atau pasar sehari. Kemampuan dasar literasi numerasi masih rendah. Kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga membutuhkan waktu yang lama saat menghitung, memahami soal-soal cerita, estimasi, bilangan, pecahan. Kelas 7. Dengan kolaborasi lintas mata pelajaran ini, saya berharap peserta murid dapat membuat resep kue tradisional dalam bahasa Inggris, membuat laporan pasari dalam bahasa Indonesia, dan memahami matematika secara bermakna dan menyenangkan. Berikut adalah alat dan bahan praktik estimasi pecahan pada kue tradisional. Tantangan yang saya temui, murid kurang percaya diri untuk berbicara di depan publik. Rendahnya pengetahuan murid terhadap kue-kue tradisional. Kurangnya kemampuan murid untuk berliterasi dan numerasi secara kontekstual. Dan kurangnya kemampuan murid literasi digital atau melek digital. Dalam hal ini, saya mengajak murid melalui Canva dan Google Document. Aksi yang dilakukan oleh guru matematika adalah yang pertama, murid melakukan praktik estimasi resep kue tradisional yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan panduan LKPD. Dalam hal ini penguatan numerasi. Yang kedua, murid melakukan presentasi estimasi resep kue tradisional penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan takaran gelas dan sendok. Yang ketiga, murid bersama guru menyimpulkan materi estimasi resep kue tradisional, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian murid diajak melakukan refleksi menggunakan KWL. Sini dikatakan kesehatan dan satu sendok garam. Saling berdiskusi dan melakukan praktik pada bahan resep kue tradisional menggunakan gelas belimbing dan sendok takar.
Kegiatan praktik yang digunakan menggunakan panduan di LKPD dan buku siswa. Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Estimasi menggunakan pecahan dan membuat kue nagasari. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, peserta didik melihat mampu menyelesaikan soal estimasi pada praktik takaran kue tradisional secara konkret. Aksi yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris yaitu guru meminta murid untuk membuat resep estimasi kue tradisional atau penguatan literasi dalam bahasa Inggris. Kemudian guru membuat teks prosedur berkelompok secara interaktif dengan Canva literasi. Aksi yang dilakukan guru bahasa Indonesia, guru meminta murid untuk membuat laporan kegiatan pasar sehari atau pasari, penguatan literasi, kemudian murid membuat laporan secara berkelompok interaktif dengan Google Dokumen atau literasi digital. Aksi yang dilakukan guru bahasa Indonesia, guru meminta murid untuk membuat laporan kegiatan pasar sehari atau pasari. Hasil dan refleksi kegiatan pasar sehari pasari menghubungkan kecakapan berhitung, numerasi, kolaborasi lintas mata pelajaran dengan kemampuan membuat panduan kerja atau prosedur teks menunjukkan bahwa kedua aspek ini fundamental dalam penguatan literasi dan numerasi secara nyata di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Hasil dari penguatan literasi dan numerasi melalui kegiatan belajar lintas mata pelajaran dan kegiatan pasari adalah yang pertama, murid percaya diri untuk berbicara di depan orang. Yang kedua, pengetahuan murid terhadap kue-kue tradisional meningkat. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan murid untuk berliterasi dan numerasi secara kontekstual. Yang keempat, meningkatnya kemampuan murid literasi digital atau melek digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Samudra Silalahi setelah mempelajari praktik literasi numerasi dan juga cara pembuatan kue tradisional dalam rangka kegiatan pasar sehari. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, saya dibimbing membuat laporan hasil pengerjaan pasar sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuratni SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Saya merasa senang dapat berkolaborasi mengajar lintas mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dalam kegiatan pasar sehari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.